We are the Asian Productivity Organization. We help people in the Asia-Pacific region become more productive and enjoy a better quality of life. With that, we can reduce the cycle time. Today, AutoKeen is expanding operations to meet the demands of new customers. We introduce new productivity tools and technologies. They don't know the specialty markets. They also don't know how to dress up for the market. Tiếp ngài Indira Pradana Sigawinata, Tổng thư ký tổ chức năng suất châu Âu diễn đàn năng suất quốc gia tháng 10. Can be recognized in other members countries. Thủ tướng đề nghị APO và cá nhân ngài Tổng thư kepada Civitas Academy, kepada para profesional. Bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Nah, oke, ketemu lagi kali ini di Mind Talk Show di edisi podcast. Dan satu kehormatan karena pada edisi kali ini dalam rangka juga tamu saya kali ini adalah bukan hanya sekedar tamu, tapi beliau ini seorang mentor buat saya, Dr. Indra Pradana Singawinata. Terima kasih, Kang Indra Singawinata. Thank you, Kang. Siap. Ketemu lagi ya, Kang. Jadi ceritanya beliau ini udah 3 tahun yang lalu, gua kasih prolog dulu, Kang. Boleh. 3 tahun yang lalu beliau ini ditugaskan sebagai Secretary of General di Asian Productivity Organization. Cerita, Kang, apa itu dulu? Oke. Makasih, Kang Indra. Jadi, Asian Productivity Organization itu atau APO itu adalah organisasi intergovernmental. Jadi memang ini organisasi yang didirikan itu oleh beberapa government. Berdiri di tanggal 11 Mei 1961 melalui inisiatif dari pemerintah Jepang. Dalam hal ini oleh Kemenlu. Jadi Kemenlu Jepang menginisiasi APO dan saat itu APO didirikan oleh 8 negara. Ini saya agak lupa nih, Kang Indra. Yang jelas salah satunya Jepang sebagai inisiatif, Korea Selatan, Indonesia of course. Indonesia baru bergabung tahun 1968. Gitu. Jadi waktu 61 ini masih Jepang. Berarti kalau dilihat dari tahunnya nih abis konferensi Asia Afrika nih. Kira-kira begitu. Memang lagi dalam rangka kebangkitan Asia dan kalau jangan lupa juga, Kang Indra, ini juga adalah pasca dari Perang Korea. Jadi kan waktu itu beberapa negara yang lagi mau emerging pasca Perang Korea, kemudian kita tahu juga saat itu di Indo-China juga masih ada konflik. Betul. Nah, pemerintah Jepang waktu itu menginisiasi melihat bahwa region di Asia ini perlu meningkatkan economic growth mereka melalui productivity. Berarti Indonesia sendiri tadi baru gabung tahun segitu. 68. Nah, dan saat ini mungkin teman-teman kalau yang pengen tahu lebih detail bisa cari informasi lah banyak mengenai APO. Seperti apa. Nah, tapi lu sendiri nih, Kang, lu kan yang gua tahu banget 3 tahun lalu lu istilahnya mungkin memang ditugaskan lah oleh pemerintah Indonesia ya. Betul. Dalam hal ini main stakeholdernya Indonesia berarti Kemnaker dan Kemenlu. Kemenlu ya. Ya, Kemenlu. Karena urusannya dengan productivity itu artinya human ya, human capital. Human, betul. Human capital. Maka itu waktu tahun 68 itu waktu Indonesia bergabung dalam APO, Indonesia harus mendirikan dulu yang namanya National Productivity Organization, NPO. Jadi saya cerita sedikit nih, Kang Indra. Jadi kalau di APO itu, kita itu nggak kayak organisasi internasional yang lain. Kita tidak punya branches. Tidak punya branch. Jadi kayak World Bank branch, ADB branch, ILO branch, kita nggak ada. Tapi kita punya partner. Nah, yang mau bergabung ke dalam APO, salah satu prasyaratnya adalah government setempat harus membentuk dulu badan yang namanya National Productivity Organization atau National Productivity Center. Di Indonesia berarti udah terbentuk tuh? Terbentuk tahun 68, NPO Indonesia under Kemenaker. Sekarang apa, Pak, namanya?
Masih tetap Masih sama, tetap ya? tetap NPO Indonesia under Kemnaker. Jadi badan dia di bawah atau apa? Jadi kalau levelnya itu NPO Indonesia ini dikepalai selevel direktur eselon 2. Oh, oke. Eselon 2. Kalau dirjennya saat ini adalah Dirjen Bina Lavotas. Bina Lavotas. Lavotas. Apa tuh? Bina Lavotas. Bina Lavotas itu adalah yang membina vocational. Oh, vocational. Vocational. Oke. Lari ke vocational. Oke, Nah, itu oke. di bawah mereka, ini Dirjen Bina Lavotas, di bawahnya ada Direktorat Produktivitas, di sinilah NPO Indonesia. Oke. Begitu. Nah, jadi ini kan bertepatan nih. Ini kita syuting ini 67 tahun. Betul. EPO ya? Government ini ya? 64. 64 ya? 64 tahun. Ya, 64 tahun. Dan di salah satu di agenda ke-64 ini adalah kembali menugaskan Betul. Pak Dr. Indra Singawinata kembali menjadi sekjen Betul, betul. for the next 3 years. 3 years. Wes, mantap. Jadi kalau gue selalu manggilnya Kang Indra karena sama-sama Jawa Barat lah. Jawa kan. Barat. Nah, Ya, dan ya, kita dulu sama-sama juga nih di Sampurna Foundation ya Kang. Betul, ya? sama-sama. Jadi kita dipertemukan di situ dan beliau nih banyak mentorin saya. Nggak mentor lah. Kita Mentor. partner lah, Ismail partner lah. Enggak, Gitu. karena gua sampai berarti tahun 2023 Ya. Apa lu ini? datang ke sidang tesis gua terbuka dari Jepang by online. video conference. Iya, 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 iya. Dan testimoninya sangat mengharukan Kang buat gua. Terima Dan kasih, Kang. ternyata teman-teman yang para peserta tesis ataupun para penguji dan lain-lainnya juga sangat memvalidasi dari statement Kang Ya, Indra gitu ya. ya. Jadi malah jadi beban nih setelah kemarin gua menyelesaikan studi, wah ini kayaknya harus berkontribusi. Tapi itu kan fakta, Mas Kang Indra. Memang fakta adalah kita sama-sama saat itu mendirikan entitas kan, yang namanya Ya, Sampurna University Ya, dan entitas Sampurna pendidikan Academy. ya. Betul, betul. Dan sampai sekarang growth Betul. luar I biasa. can see growth. Cabangnya di mana-mana Kang. Ih. Sampai Surabaya semua. Gitu ya? Ya, Ya, Medan maksud- semua. iya, iya, iya. Jadi ikut bangga lah terus sampai hari ini kita kan. Betul. Ya nggak? Betul. Oke Kang. Nah, kita tadi udah ngomong lu hari ini. Oke. Gua mau ngomong lu ke belakang. Siapa seorang Indra Pradana Singawinata itu? Ke belakang ya? Yes. Tarik ke belakang ya? Yes. Oke, jadi gini. Pertama nih, ini hari spesial banget nih, karena terus terang aja, Nah, baru kemarin secara mayoritas, alhamdulillah, saya nggak mau bilang saya ya Kang Indra ya, saya mau bilang bahwa Indonesia dipercaya kembali dari 20 negara anggota EPO itu, secara mayoritas 16 memilih Indonesia. Dalam hal ini saya yang diajukan lagi kepada Kemnaker. 16 suara berarti. 16 suara dari 20. Wih. Oke. Saya nggak bisa lupa, tahun 2022, Kang Indra ini adalah orang pertama setelah ibu dan istri saya yang saya kasih tahu bahwa saya akan maju Iya. untuk dicalonkan menjadi Sekjen EPO 2022-2023. Karena sebelumnya di- lu di BUMN, BUMN, ya, Penjaminan di- Infrastruktur Indonesia. Betul, sebelumnya. betul. Nah, memang EPO ini agak unik, Kang Indra. Dia ini bukan based on rotasi. Kalau se-ASEAN itu rotasi, based on alphabetical. EPO, ini kita diadu. Kita diadu, dan dapat dikatakan saya adalah orang asing ketiga yang Maksudnya menduduki- orang asing itu di luar di luar Jepang. Karena dulu secara sejarah EPO itu sekjennya semua adalah orang Jepang. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini berarti kan Sekjen EPO ini sama kayak istilahnya Sekjen PBB kan? Sama. Gitu? Sama. Betul ya? Betul. Oke. Betul. Karena kita yang mengelola dan kita yang memanage sekretariat dalam kegiatan hari-hari program-program Jadi EPO. chairman-nya sendiri sih semua members? Semua members. Oke. Jadi Kang Indra bayangkan saya ini seperti CEO yang harus bertanggung jawab kepada 20 Shareholders, kasarnya gitu ya, members-members. Betul. Wih, Membersnya seperti itu. Saya mau balik tadi pertanyaan Kang Indra. Dulunya seperti apa sih? Kan seperti itu. Kang Indra, saya dapat katakan ya, saya ini pertama kita jangan ngomong dulu. Udah pastinya ini semua jalan Allah Taala. Ya. Dan saya percaya sekali Kang Indra yang namanya doa ibu sama doa guru-guru kita. Sepakat. Itu saya Sepakat percaya. banget. Itu kita kesampingan dulu. Tapi memang saya merasakan Kang Indra, saya ini besar dari street smart. Ya, street smart. Punten, S1 saya IPK cuma 2,46.
That's true. Iya, Makanya iya. saya nggak malu. Tapi sama. Gua itu 26 lah. IPK S1 saya. Jangan tanya rapor SMA saya. Ini kalau ada anak 70, saya alumni 70 ya. Lo berarti SMA 70 Jakarta. SMA 7 Jakarta. Oke. Itu kalau ada mungkin nanti nonton podcast Kak Indra nih, ini bisa nanti ada yang bawa rapor saya zaman kelas 2 tuh, gitu kan. Itu saya ranking 41 dari 41, gitu kan. Jadi ngawal di bawah. Saya naik, satu angkatan naik. Oke. Nah, saya belajar dari Street Smart. Gini, saya ngelihat, oke, semua orang ada kelebihan, ada kekurangan. Cuma waktu saya pertama kali terjun, saya langsung jam waktu ke kerjaan ya. Saya pertama kali join kerjaan itu, Kang Indra bayangkan, itu adalah waktu krisis pertama, 97, 98. Oke. Orang dipecat, saya baru daftar kerjaan. Oke. Saya dapat, Kang. Saya By the way, lu S1 berarti di Jakarta di Trisakti. Trisakti. Oke. Saya Trisakti Accounting. Oke. Trisakti Accounting, Kerja? saya tidak pernah menyentuh sama sekali accounting. Jadi my first assignment itu saya adalah business development staff untuk Australian Chamber of Commerce. Oke. Jadi embassy kan ada Australia. Yes. Nah, di Australia itu ada negara-negara bagian. Ya. Saya untuk South Australia-nya. Oke. Gitu, Kang Indra. Itu saya almost 4 tahun di situ. Oke. Saya almost 4 tahun di situ. Kemudian saya betul-betul bertanggung jawab langsung kepada Head of Representative. Oke. Itu assignment pertama saya. Itu betul-betul mengawal kemanapun beliau pergi. Pak Subandono, apa? Pak Yoni Subandono. Yoni Subandono. Itu saya nggak akan melupakan beliau. Itu kalau pada tahu itu ayahnya Alisa Subandono. ini ya, apa? Aktris. Aktris. Oke. 4 tahun ya? 4 tahun saya kerja di situ. Disitulah Kang Indra saya melihat bahwa oke, ada sebuah konsep yang harus kita jalankan, gimana juga namanya project management ya, PDCA, ya kan, plan, do, check segala macam. Tapi waktu kita betul-betul menjalankan sebuah task dari sebuah target-target project, ternyata banyak sekali faktor-faktor X atau faktor-faktor di luar yang selama ini kita pelajari. Dan salah satu yang saya lihat Kang Indra adalah Di luar textbook nih ya? textbook. Itu adalah communication skill. Oke. Dan communication skill itu, Kang, itu juga membutuhkan kecepatan kita dalam melihat sebuah kondisi situasi. Ya. Seperti itu, Kang. Ini saya bicara saya. Ya, ini ya. mungkin ada yang lain, Ya. itu beda. Tapi yang jelas, Kang, ketajaman dalam kita membaca kondisi itu memang sangat diperlukan. Ya. Ini contoh ringan, Kang ya. Waktu ini zaman dulu, Kang Indra mesti bayangkan ini belum zaman sosmed, belum zaman internet secara hebat. Oke. Telepon kartu nih, telepon koin. Telepon koin, telepon kartu, iya kan? Telepon kartu. Dan setiap kali kita mau bertemu orang itu, saya pasti melakukan yang namanya background check. Dan zaman dulu, Nah, background check zaman dulu gimana? Nah, itu banyak faktor X ya, Kang. Punten-punten. Disitulah dibutuhkannya kita networks dan segala macam perkawanan. Jujur, jaringan yang sangat membantu saya adalah jaringan X teman-teman pergerakan 98. Oke. Karena waktu saya lulus, Jadi aktivis-aktivis ya? Aktivis-aktivis itu masih mempunyai kecepatan dalam informasi dan lain-lain. Mereka-mereka itulah yang menjadi selalu bahan saya. Pak, katakan ini, bro, gue pengen ketemu sini deh. Gimana sih orangnya? Itu kita cek, Kang. Ya. Itu hal-hal yang kadang-kadang bos kita nggak tahu. Apalagi ya I'm work for Australian government ya. Dia kadang-kadang bingung juga gitu. How you know? Itu kita ada cara tersendiri untuk hal kayak gitu. Iya. Dan Yang Australia kan cukup strict banget ya mengenai ininya ya. Berapa kali gua kasih pelatihan di Australia, waduh, Betul, Kang Indra. luar biasa. Ya, itu Tapi ya itu apa policy mereka ya, itu it's policy okay, mereka. it's okay. Dan yang kedua, Kang Indra, Cuma maksudnya betapa membutuhkan keakurasian. Jadi gini Kang, pertanyaan gua lebih gini. Gua kemarin selalu ngomong di beberapa sosial media dan isu yang ada nih. Ini kita nyambung-nyambung aja ya. Oke. Sambil maju. Bahwa dengan sekarang arus informasi digital yang ada nih, yes, semua, lu agree nggak kalau gue bilang sekarang ini semua orang menjadi sumber informasi? oh ya, Lu posting Instagram gua, yes, ada teman kita juga posting Instagram. Yes. Jadi semua orang jadi sumber informasi. informasi. Yes. Tapi ada satu efek yang menurut gua kalau untuk apalagi teman-teman adik-adik yang masih muda ya,
itu yang perlu dicermati dalam menganalisa. Oke. Artinya semua menjadi sumber informasi, tapi apakah informasi ini akurat atau Yes, tidak atau dari valid. perspektif yang mana? Betul, betul. Karena jadi, nah, yang mau gua tarik ke lu adalah pada saat zaman lu waktu itu dengan lu mencari background checking atau Yes, anything, information, Yes. how do you know bahwa yang lu dapat itu di era non-digital itu informasi atau asumsi? Itu, ya, Kang Indra, ini Ini keren soft banget. skill banget nih. Ini keren banget nih. Jadi kita itu saat melakukan validasi, Kang Indra. Ini kalau ngomong zaman dulu ya, Iya, saya iya, agak-agak bongkar serem-serem nih. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah ini hampir 30 tahun lalu ya. Faktanya, Faktanya. fakta lapangan kan? Itu Betul. betul-betul, Kang. Itu sampai kadang-kadang kita taruh aset kita untuk mendekati narasumber. Aset kita untuk mendekati target. Oke. You name it, Kang. Even kadang-kadang, Kang. Kalau perlu nih, kita tempel tuh supirnya. Kita tempel tuh yang office boy-nya. Iya. Itu sampai kayak gitu, Kang. Nah, ini valid nih. Ini gua Ini sih bisa dengar- tanggung kali iya. ya. Gua kemarin nonton Itu betul, podcastnya Total Politik Bambang Pacul, dia juga ngomong bahwa era saat itu Oh, ya, lu ya, ada menjadi sosmed Korea ya? gitu. Oh, Istilah iya. dia kan Korea Iya, ya. iya. Bahwa yuk kok perlu nginep di depan rumahnya Itu kalau betul. belum diterima gitu kan. Itu betul, Kang. Berarti ini sumber yang memang pada Itu zamannya betul. begitu Itu gitu. betul, Kang. Set open ya. Ruang sidang. Oke. Ruang sidang maksudnya apa? Oh, DPR, Kang. Oke, sidang resmi ya. Iya, Oke. iya, iya. Ini boleh. Tadi kita lagi ngomong bagaimana dulu lu ngebedain asumsi mana informasi di era non digital. Gila lu. Gitu. Ya, betul. Memang jadi gini, ya, Kang Indra ya. Ada masa-masa di mana Kang Indra bayangkan itu pasca reformasi, Ya. itu pada saat negara terus terang chaos. Kekeosan itu dapat saya katakan sampai dengan akhirnya masa SBY naik itu agak mendingan. Jadi ada satu masa 98 sampai 2003 itu yang maaf ya, itu hampir banyak sekali orang melakukan hal yang sama dengan kita. Itu yang melakukan quote unquote data gathering or intelligence gathering with our own way. Yang jelas, oke. Pertama kita katakan ada target informasi ada sebuah target informasi. Kita pastinya melakukan mapping. Iya. Ini namanya tim alap-alap. Iya. Iya. Kita melakukan mapping. Begitu kita dapatkan informasi awal, pasti kita harus melakukan validasi. Right. Waktu kita melakukan validasi, inilah Kang Indra, kita kadang-kadang melakukan dengan tim yang lain. Seperti itu, Kang. Bener nggak nih? Kang, orang improvisasi, kadang-kadang juga nggak, hampir banyak seperti itu. Jadi itu waktu itu ada satu boom masa di mana kalau Kang Indra ingat, security company laku. Era itu ya? Iya. PR company laku. Iya. Strategic communication laku. Emang itu apa sih Kang sebetulnya? Oh, PR company itu di era itu ya justru dia ini ya? Yes, you name it. Saya nggak mau ngomong sini ya, tapi you name it. Itu sangat laku. Apa sih salah satunya? Itu tadi. Membaca dan mengeker kekuatan lawan. Iya. Seperti itu. Ini saya udah ngomong jeroan nih. Nggak apa-apa juga lah. Tapi sejarah memang. Sejarah. kan? Ini saya dapatkan. Karena di era itu setuju. Gua ngeliat kan itu era kita yang dengan orde baru terus mencoba mencari bentuk reformasi. Bentuk, betul. Which is sampai hari ini pun bentuknya kan masih kita masih betul. ini ya, grow terus lah menuju ke sana gitu. Betul ya kan? Betul. Iya. Betul. Nah, itu kan berarti itu yang lu lakukan soft skill. Soft skill, essential skill lah ya istilahnya. Yes. Yang lu lakukan dulu. Nah, gue mau agak ini dikit, makro sedikit. Oke. Makronya dari essential skill ini, relatednya dengan lu sekarang di organisasi yang bisa melihat juga di region Asia gitu ya. Betul. Sebetulnya essential skill yang dibutuhkan di era digital. Yes. Untuk teman-teman kita, teman-teman Gen Z gitu Yes. ya. Atau Yes. itu apa kan? Oke. Di nowadays. Sekarang gini, Dra. Teknologi, metodologi, teknik, updated, innovation, whatever, konsep dan segala macam, itu bisa kita pelajari. Ya. Frankly speaking, bahkan saya sekarang tuh belajar itu, gua nih belajar dari anak-anak gua.
how they make paper, how they make segala macam, saya belajar dari dia. Oke. Tapi tetap kita harus selalu tahu kita nih mau ngapain. Jadi waktu kita menggunakan whatever bahan itu, kita juga harus tahu kita mau ngapain. Ambil contoh, saya mau pakai AI nih, tapi ini untuk di stage bisnis yang mana? Katakanlah dari mulai input, proses, dan you mau pakai di mananya, Kang Indra? Marketingnya kah? Atau you mau cari the best supplier kah? You mau cari the best raw material, the best teknik? Itu di kita lagi. Tapi yang jelas kita betul-betul harus sekarang mempelajari apapun itu teknologi. Gua pun akhirnya, gue belajar Kang. Akhirnya. Yang tadinya gue masih mengandalkan my old way. Ambil referensi, summary-kan, menggunakan kita punya assumption, validasi, jadi sebuah data. Iya. Dan itu saya juga lakukan masih di APO. Kenapa nih? Contoh nih, Kang Indra. Productivity rate di Laos. Oke. Beda sama productivity rate yang ada di Sorry. Korea. Sedikit. Yang lu bilang productivity misalnya mau di Laos, mau di mana pun, Ya. itu tuh berarti productivity untuk sumber daya manusia average apa nih? Kelas apa nih? Nah, gini. Kita dari situ dulu kan? Good. Productivity, apa sih productivity? Kita bikin gampang, Kang Indra. Output dibagi input. Jadi ketahuan per input, kita ngeluarin berapa output. Oke. Kan seperti itu. Tapi di dalam productivity, penghitungan output dan inputnya itu macam-macam. Ada yang dibilang labor productivity. Berarti output dibagi orangnya, ya kan? Ada yang namanya juga capital. Output dibagi berapa capital yang Kang Indra inject. Nanti berkembang lagi Kang Indra. Output Itu dibagi yang tadi capital tuh artinya investment to human capital. investment dong? to Oke. human capital. Ada lagi nanti output dibagi dengan Kang Indra butuh berapa tanah untuk menciptakan ini. Nah, Berapa tanah? Infrastructure. maksudnya land. Jadi 1000 meter Kang Indra menghasilkan sekian ton. Oke. Bisa nggak Kang Indra dengan 1000 meter yang sama menghasilkan Oh, do you 3 mean kali productivity asset? lipat? True. Oke. Itu yang dibilang dengan aset productivity. Nah, kombinasi atau gabungan dari labor, capital, teknologi, lain ini, itulah yang disebut dengan total factor productivity, TFP, Kang Indra. Beberapa negara masih mengatakan gini, oh, saya sudah bisa meningkatkan produktivitas kita. Apanya? Iya. Baru Ternyata baru labor doang, Kak. Iya. Berarti dia masih mengandalkan Ini dalam karena labor. kalau semuanya sampai aset kehitung gitu ya tadi Ya. ya. Productivity land gitu ya. Ya, itu versus- TFP ya. Kita Iya, bilangnya TFP itu. TFP. Total Factor Productivity. Total Ini saya nggak terlalu detail nih. Yes, Ini I know. ada expert kita di sini. Betul. Tapi itu kombinasi kan Betul. Tapi artinya kalau itu bisa terjadi, itu ya jelas perhitungan misalkan kita bicara ini jadi loncat lagi nih. Environment. Yes. Ya jelas bisa ngitung karbon. Bisa. Carbon trade dan lain-lain karena Bisa. kehitung secara akurat. Betul. Gitu secara akurat. Inilah yang makanya kemarin. Ini kocak nih Kang Indra. Saya belajar lagi nih. Kang Indra bisa bayangin ya. Jadi saya tuh lompat-lompat terus Kang dalam karir saya ya. Pertama kali adalah investment. Waktu saya di Australian. Ya. I was in investment, betul-betul how to we conduct invest, how to lean the license, etc. Ya, you know lah ya. Kemudian saya sempat the PR company, American PR company, that's for 2 years. And then saya saya pernah sekolah di Jepang sekaligus kerja di Jepang selama 4 tahun. Karena saya di situ di hire juga sebagai researcher buat profesor. Berarti lu doktoralnya di Jepang ya? Di Jepang, saya di Jepang kan, 2003-2007. Itu pun jadi yang saya rasakan balik lagi ya. Sorry, magister lu di mana? Magister UI. Oh, UI. Accounting. Lucu Kang ya. S1 accounting, S2 accounting. Saya nggak pernah kerja di accounting Kang. Nggak belas. Tapi trust me, when you know accounting, gampang dalam lu membaca semuanya. Yes. Karena lu tahu. Oh ini, jadi gini loh. Dra, aset lo gede ya? Oke. Aset apa dulu? Iya. Liability-nya apa bener-bener your own pocket? Iya, Kayak gitu-gitu, iya, Dra. iya, Kayak iya, gitu-gitu iya, ya. benar. Jadi kita langsung tahu di situnya. Iya. Kita di situnya. Nah, saya mau balik lagi nih. Oke. Jadi waktu saya melihat kayak tadi productivity, itu sama Kang Indra. Hah? Laos masih mengandalkan labor.
Oh, Laos masih labor ya? Masih labor. Oke. Jadi ya Iya. developing country Iya, ya, developing country. Rata-rata memang masih mereka labor. Nggak salah, Iya. karena memang mereka masih harus memperkerjakan, Iya, ya, menciptakan Iya. manusia. Itu nggak bisa kita bandingin dengan Jepang, Korea Selatan. Dia udah TFV semua, Kang. Oke. Bahkan Berarti ada yang 3 unsur tadi dia udah jalan. Udah jalan. Integrated. Integrated. Bahkan nanti ada yang dia tes lagi. Ini bener nggak ya setelah saya invest naik, ada yang turun loh, Kang. Jadi namanya salah investment. Oke. Gitu, Kang. Salah investment itu berarti kepada industri yang ada urusannya dengan productivity-nya jadi Yes, menurun. Atau menurun. gimana? Nah, good question, Kang. Kita ngomong jangka panjang. Saya harus buka lagi data yang paling tepat ya. Tapi yang jelas gini. Kita pun Indonesia pernah melakukan yang namanya, punten, kita investment yang namanya deepening capital, Iya. tapi ternyata tidak mengangkat TFP kita. Oke. Itu terjadi, saya lupa angkanya, Kang. Iya. Sorry, saya lupa tahunnya. Jadi itu berarti ada yang salah, Kang Indra. Oke. Whether yang tadi Kang Indra bilang, apakah saya salah di sektor yang saya investment, Iya, kan? iya, iya. Tapi ada yang lebih serem lagi nih, Kang. Jangan-jangan waktu kita invest di pendidikan pun Iya. nggak ngedorong. Iya, iya. Nah, ini yang lebih kacau lagi. Dan itu ada metodologi penghitungannya, Kang. Ada. Oke. Di APO kita membuat itu, kita merancang itu. Oke. Makanya ada beberapa negara yang sudah membuat master plan of Oke. productivity. Oke. Itu untuk dia melihat dan akhirnya menargetkan prioritas kita sektor mana duluan ya. Iya, iya. Kayak gitu. Artinya nih paper yang dibuat sama APO APO ini, ya. itu dipakai oleh negara-negara the members ya. Yes. Untuk nanti mereka pakai untuk grand design negara Untuk grand design masing-masing. mereka, untuk grand Masing-masing. design mereka. Indonesia baru memulai, Kang. Hmm. Kebetulan saya baru ketemu dengan Pak Menteri, Pak Prof. Yasir Erli, Pak Menaker. Pak Menaker ya. Jadi dengan kombinasi antara Menaker dan Bappenas, mereka nanti juga akan membuat yang namanya National Productivity Master Plan for Indonesia. Nah, Indonesia sendiri berarti sekarang ada kalau tadi ada 3 unsur itu, di mana dia posisinya Indonesia? Oke. Saya nih Ini gue agak-agak tadinya mau ngomongin tentang lu dulu, tapi karena ini kok menarik, oke, nggak apa-apa ya, Ya, nggak kita apa-apa, jamin. nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Di mana nih kita nih? Oke. At the moment Indonesia masih saya lupa ya. Kalau nggak salah ranking Singapura, kita ngomong ASEAN ya, ASEAN. ASEAN Kalau aja. dunia saya lupa. Ya. Tapi kalau ASEAN definitely ya Singapura, Ya. Thailand. Kalau nggak Thailand duluan, Malaysia duluan, baru kita. Oke. Berarti Kita masih tetap kebut-kebutan di atas sama Vietnam Filipina. nih. Masih di atas ya? Masih di atas tapi hati-hati Kang Indra. 5 tahun lagi kita bisa dikebut nih sama Vietnam nih. Ya. Ya, ya. Karena mereka sudah master plan, dikomandoi langsung oleh Prime Ministernya. Berarti ini Indonesia masih di labor ya? Sama kayak tadi Laos. Kita sebenarnya sudah menggunakan TFP, sudah menggunakan TFP, perhitungan TFP. Tapi memang titik berat gimana juga, karena kita juga masih mengandalkan cheap labor, mass labor. Kita juga masih berkutat di labor productivity, Kang Indra. Masih di labor ya? Ya, Karena memang sektor kita dengan kira-kira. source of supply kita kan tinggi ya di Iya. kita raw-nya ya. Iya. Berarti pasti larinya ke industri. Betul. Terus di fundamental di labor-nya pasti Betul di situ sekali. ya. Betul sekali. Iya, Dan iya. memang salah satu kalau mau kita meningkatkan itu, ya kita mesti menguatkan manufaktur kita, Kang. Oke. Pengolahan raw material menjadi barang jadi. Di pencatatan atau di kacamata Kang Indra mungkin dari diskusi di APO tadi untuk arah yang tadi pengolahannya itu Indonesia udah segimana, Kang? Dapat Apa? saya katakan begitu kita kemarin sudah melakukan hilirisasi, tapi saya belum dapat data terakhir, Kang Indra. Ya, oke. Tapi pastinya hilirisasi ini memang adalah sesuai dengan teori yang ada. Karena semua negara-negara yang masih mengandalkan ekspor natural resources, yang mengekspor raw material, itu tidak ada peningkatan dalam manufakturnya. Oke, saya hanya kasih satu, ini satu data yang penting banget, Kang Indra. Oke. Ada sebuah penelitian APO, ya. Ini dibuat kalau nggak 2010, saya lupa 2000 berapa.
memperlihatkan sejarah negara-negara di Asia, ya, Asia, yang akhirnya mereka shifting dari negara developing ke negara advance. Jepang, Singapura, Taiwan, Korea Selatan. Dalam teori itu memperlihatkan, dalam grafik itu memperlihatkan, mereka shifting dari negara yang tadinya developing ke negara advance pada saat kontribusi dari manufacturing sektor mereka itu di atas 35%. Di atas Bahkan Jepang 35. itu 40%. Indonesia masih di bawah itu ya? Kemarin ini makanya yang saya agak worry. Karena kita pun saat ini makin menurun kontribusi manufacturing kita terhadap GDP. Sorry, Oh, jadi iya. tadi kontribusi manufacturing terhadap GDP, negara-negara itu begitu dia kena di angka 35 dan ke atas 40, dia shifting. Oke. Indonesia prematur. Baru di 20-an, kita udah shifting ke services Oke. sektor. Apa karena growth ekonomi Indonesia ini lebih banyak disebabkan faktor konsumsi ini ya? Yes. UMKM dan Iya, lain-lain? betul. Apa karena itu? Makanya Betul. prematur deh? Betul. Ya which is bukan Nggak salah. bisa diapa-apain juga. Memang Iya, iya. nature-nya kita kan Betul, di situ betul, ya. betul. Memang apa itu karena faktor itu? Saya hanya mengatakan itu mungkin salah satu ya, salah satu. Tapi Iya, kan kalau kita juga ngeliat tren, ya mohon maaf Kang Indra manufacturing kerja tiap hari jadi bikin, dan ketimbang Kang Indra di services, ya kayaknya enakan kerja di services sih Kang Ken kayak gitu ya. Iya benar. Itu hal yang nggak bisa kita hindari. Gitu. Oke. Tapi saya belum tahu jawabannya Kang untuk gimana kita penguatan itu, tapi data sudah membuktikan mereka shifting di saat contribution dari manufacturing itu di angka 35% ke atas. Sekarang nih Indonesia lagi heboh dengan aturan TKDN. Oke, Itu akan TKDN ya. impact-nya kemana kalau dari perhitungan lu yang lebih makro ya? Oh, gini Kang, Membawa Indonesia kemana nih dengan ada? saya tetap percaya gini Kang. Oke, saya tetap percaya gini. Untuk kita totally menutup diri terhadap international trading, come on lah, udah nggak mungkin. Betul. Kita harus tahu, kita harus sadar diri, kita tidak dalam kekuatan menutup diri dan segala macamnya bisa kita buat sendiri. Ini saya, ini saya sendiri, gue sendiri nih Kang nih. Cuma memang tetap untuk kita supaya paling tidak meningkatkan kapasitas ya dari kita punya kekuatan produk sendiri, saya tetap yakin kita balance lah antara yang kita open sama yang kita proteksi. Kita ini ya. Sama kita proteksi. Saya tetap percaya balancing kan. Oke. Saya tetap percaya balancing. Tapi kan artinya dengan sekarang kan ini TKDN ini baru satu langkah. Iya, gitu iya. Itu kan berarti satu hal yang sentimen yang positif dong. Positif. Makanya kembali lagi. Tapi ingat Kang Indra, tentuin mau di mana duluan. Mau di mana duluan nih? Oke. Mau tutup di sektor sini, di sini dibuka, itu harus ada ahlinya lah yang coba dihitung lah itu. Iya. Itu Kang maksud gua Kang. Iya. Gitu. Nah sekarang ada kalau berarti kan ini sebenarnya EPO ini terhadap member-membernya. Iya. Ada program apa yang sekarang dari EPO ini mungkin Indonesia juga kecipratan nih si program-program itu apa kan? Related productivity. Banyak Kang Indra. Jadi kalau kita hitung dari 1968, aduh tadi saya bawa datanya saya. Ya cuma- kita maybe the number change a Oke. little bit, but ini karena aja, mumpung makro aja. nih Kang Indra lagi podcast dengan saya ini persis besok pun saya masih dalam rapat EPO sampai sampai hari Jumat Kang, kan gitu Iya, ya. Jadi kemarin saya kepilih lagi jadi sekjen, hari ini saya berbicara program saya, dan besok saya harus berbicara mengenai aspirasi dari seluruh negara anggota. Jadi kita tampung tuh. Oke. Banyak Kang. Jadi Indonesia itu sejak 1998, apalagi tahun 80-an, itu banyak Kang. Teknologi-teknologi Jepang, teknik-teknik Jepang, Kaizen, Iya. 5S, 7 Ways. Itu kan Jepang semua Kang. Oke. Jadi 5S tahu nggak? Itu kita nggak bicara teknologi. Kita hanya bicara pengaturan layout dari ruang kerja Kang Indra. Iya. Kebersihan, penerangan, segala macam. Itu meningkatkan Kang. Itu 5S itu cuma itu. Iya. Bahasa Jepang itu seito, seri, kayak gitu-gitunya itu. Oke. Jadi the cleanness, pencahayaan, diatur layoutnya mulai dari raw material masuk ke itu F5S Kang. Itu Jepang. Sorry, dulu berarti waktu
program itu Dan ini- Indonesia dapat, Mhm. itu berarti bentuknya kayak awareness atau sosialisasi ya? Training. Oh, Training. Jadi Kang Indra mesti bayangin, jangan bayangkan Indonesia dan Jepang sekarang. Indonesia, Jepang 60-an. Jepang udah kemana, kita mesti di sini, Kang. iya, iya, iya. Maka itulah dia memberikan training-training. Oke. Conveyor belt. Kapan kita mulai tahu? 1970, Kang. Oh, conveyor tuh Oh 70 iya, ya? conveyor belt kan Kanban system tuh. Iya, heeh. Jadi, Kang Indra hanya mengerjakan satu pekerjaan. Ah, Nyekrupin aja dari sini pindah. Itu kan Kanban system tuh. Kanban. Jadi nanti ketahuan, oh di mana nih bottleneckingnya? Oke. Jepang tuh, Kang. Oke, terus apa lagi tuh ininya? Nah, training ya, kayak training-training tersebut. Kita jadi Oh, melihat sorry, maksudnya tadi ya yang 5S. 5S, kemudian Kaizen. conveyor. Ah, terus apa lagi tuh yang seven wasted. itu apa tuh? Itu Seven kita wasted? bilangnya kalau di bahasa Jepang tuh muda. Muda tuh adalah wasted. Oke. Jadi gimana caranya mulai dari input yang saya ngomong ini kemarin di TV Sri Lanka. Saya kebetulan kemarin last week saya ketemu sama Prime Minister Sri Lanka, ngobrol persis yang Kang Indra nanyain. Oke. Jadi dia juga sama. Ini Sri Lanka nih gimana nih? Kita bankrupt nih gara-gara kemarin nih. Itu juga salah pengaturan. Iya. Jadi saya bilang sama dia saat itu, kayaknya mudah, Kang. Seven wasted. Oke. Jadi gimana mulai dari input yang masuk itu sudah input yang terbaik, Kang. Jadi bukannya raw material yang abal-abal. Iya, iya. Begitu masuk juga harus dilakukan produksi yang terbaik, teknik-teknik yang terbaik. Supaya apa? Supaya outcome-nya the best. Berarti kalau gitu sebelum masuk input itu udah ada proses sebelumnya dong yang Itu bikin dia. itu jadi. Saya mau ngomong sama Kang Indra sekarang nih. Iya. Itulah pentingnya transparansi, tender, dan meritokrasi. Jangan pakai vendor yang dodol, Kang Indra. Pakailah vendor terbaik dengan Iya, iya, transparansi, sehingga you will get the best raw material. Karena dengan best raw material, yang ngerjain Kang Indra adalah the best karyawan semua. Yes. You will have the best quality. Iya. Itu salah satu rangkaiannya, Kang. Iya, iya. Itu Jepang tuh, Kang. Oke, oke. Kalau ngomong ribet, Kang. Tapi ya, karena itulah mereka. Tapi sustainability-nya nanti akan kerasa tuh. Sangat. Iya kan? Sangat, Kang. Double triple impact setelah itu. Double, yes. Ingat JIT, Kang. Jepang lagi nih. Iya, iya. Just in time. Iya, Iya kan? iya, Just in iya, time. iya. Sama. Masuk, raw material, produksi, finish good, kirim customer. Kalau perlu nggak ada storage, Kang. Itu. Efisiensi. Itu dia. Iya, iya. Simple loh, Kang Indra. Everybody can do it. The problem is, how is your attitude? It's a culture, Kang. At the House end, attitude and culture. at the end, productivity is a mindset and culture. Attitude. Gak bisa, Kang. Kang, kita bisa belajar teknologi kapan aja, Kang Indra. Yakin Tapi saya. selama mindset, attitude dan itu tidak sinkron ya. Gimana? Ya. Artinya sebenarnya ini kalau dilihat tadi ininya ya Jepang karena kedisiplinan tadi. Disiplin. Dan sekarang disusul Korea. Iya. Iya. Kang, Taiwan. Jangan salah, Kang. Sangar dia punya QC-nya. Oke. Itu, Kang Indra. Oke. Nah, ini kan sekarang negara nih antar negara nih ekonominya kan lagi perang dagang lah. Oke. Kalau perang dagang itu lihat belakangnya pasti kan productivity yang membuat perdagangan itu apapun Betul. bentuknya ya kalau betul, kita bicara betul, secara awam aja. betul. Nah, bagaimana nih sektor sumber daya kita untuk bisa memproduksi sesuatu sehingga di dalam perang perdagangan ini kita punya posisi yang oke lah gitu. Gini, Kang Indra ya. Eh, Saya mau bicara dulu manusia Indonesia sendiri. Nah, oke. Saya ketemu orang-orang Indonesia yang ada di Jepang, yang ada di Korea, Singapura, kemudian di beberapa negara overseas. Orang kita tuh jago, Kang. Orang kita tuh gak kalah, Kang. Beneran tidak kalah. Kita mau ngambil talent, attitude segala macam, kita menang. Tapi environmentnya di sana. Saya juga masih bingung. Begitu environmentnya di sini, kenapa tidak bisa Fighting spirit seperti di luar Iya. maksudnya. kira-kira seperti itu. Yang saya mau katakan, ini yang harus holistik.
policy dari government juga harus dukung, Kang. Saya ambil contoh. Sekarang Kang Indra mau penguatan, katakanlah mau menguatkan, saya mau bikin produksi dalam negeri satu produk tanaman agriculture. Yes. Udah Kang Indra bagus-bagus, produksi bisa double, terus tiba-tiba keran impor dibuka. Ya. Gimana? Jadi semuanya itu mesti holistik, Kang. Saya harus selalu percaya, ayo dong kita bikin plan yang benar, Iya. tapi dijalanin. Kang, kita yang gampang aja ngomongnya, dijalanin. Saya ini pelaku, Kang Indra. Iya. The whole of my career path, saya ini eksekutor. Jadi waktu kita menjalankan plan sampai dengan eksekusi, saya dapat katakan, dapat 80% udah bagus, kan? 80% udah bagus ya? Udah bagus, kan? Come on lah, 100% is, come on, Kang. Enggak lah, saya paling tidak mungkin yang saya jalankan belum pernah saya 100% ya, gitu ya. Oke. Gitu ya. 80% udah oke lah, Kang. Udah Dari plan ya. Kang Indra sama-sama kita berada sempurna, Kang. Iya. Ya kan? Dari semua target yang diberikan bos besar kita. Ya kan? Meskipun kita bisa selesaikan, ya 90, alhamdulillah gitu kan. Kadang-kadang 100% juga kita, Kang. Iya. Ya kan? Tapi ya in roughly 80, 90 is oke. Oke. Ini gue pengen lebih dalam lagi nih. Tapi dengan ini tadi soalnya nih, gua summary sedikit. Lu tadi cerita bagaimana dapat ilmu Smart Street lu. Smart Street ya. Street Smart Itu ya. aja Street Smart ya. Smart. Oke. Itu aja tadi lu udah cerita mengenai critical thinking sebetulnya. Ya. Bagaimana lu kritis gitu ya. Iya. Di luar dari textbook nih. Betul. Kemudian tadi lu cerita mengenai bagaimana di era lu mulai berkarir gitu ya. Iya, iya. Dengan apa waktu itu di era reformasi dan Iya, lain-lain. iya, iya. Di situ lu critical thinkingnya tinggi tuh dengan non era digital kan. Lu pakai dengan tim untuk verifikasi dan lain-lain. True. Oke. Tadi lu cerita hari ini pun lu belajar bagaimana beradaptasi dengan digital. Gitu Betul. kan. Dan lu tadi mengadvise. Digital di 20 negara anggota dengan level yang berbeda-beda. Betul. Itu kan. Advice lu malah tadi buat yang muda-muda sekarang itu apa yang harus dikuatin? Tadi lu bilang digital is good, very good gitu ya, membuat mereka fast. True. Gitu. Tapi mereka harus tahu nih ada di level yang mana. Betul. Dia mau ngapain? Dia harus Itu tahu. berarti lu juga sedikit ini tentang proses thinking. True. Artinya teman-teman juga harus tahu bagaimana sebuah proses dalam sebuah bisnis atau sebuah Yes. project atau sebuah Betul, apapun Kang. gitu kan. Betul, Kang. Lu harus tahu sehingga Harus tahu tahu. apapun yang sedang dikerjakan ini fungsinya untuk di Betul. layer 1 atau tahap 1, 2, 3 gitu kan, Kang. Betul. Ini udah 2 nih yang gue Betul. tangkap nih. Betul. Kemudian tadi kita bicara juga mengenai bagaimana sektor produktivitas di Asia, kemudian positioning di Indonesia. Tapi Ya. Indonesia dengan segala macam mungkin dinamika gitu ya, yang ada di dalam. Ya, betul. Ini tetap bagaimanapun juga harus mulai menitik beratkan kepada salah satu pilihan untuk kalau tujuannya untuk productivity efektif, untuk membuat efektif productivity ya, Yes. meningkatkan productivity. Betul. Betul kan, Kang? Betul, betul. Wow. Betul. Nah, tadi lu juga bicara nih, udah 4, 5 nih, ini panjang nih podcast. Lu bicara juga bagaimana positioning negara-negara Asia sekarang terkait dengan perdagangan ekonomi ya, perdagangan ekonomi dan Ya. Indonesia nih ada di mana. Ya. Terus apa banyak banget ini udah 5. Karena seru nih, seru Iya kan? kan? Ini seru kan? Nah. Ini seru kan? Ini nih satu lagi adalah kemarin gue lihat di TV banyak lah, udah sering di sosial media di TV Oke, di mana oke. bahwa Jepang dilanda aging population. Dan Yes. kita juga sempat chatting mengenai itu kan? Betul. Kita sempat chatting. Betul. Kemarin dibahas sama Ferry Irwandi kalau nggak salah. Oh, oke. Ferry Irwandi di salah satu podcastnya dia bilang dia ke Jepang terus dia ngeliat banyak ke Kmart, ke mana? Lawson, Betul. Watson, Betul. Lawson. Iya. Itu Lawson, banyak Lawson, ya. lansia-lansia kerja. Yes. Kemudian dari data yang didapat juga cukup besar persentase, saya lupa angkanya, tapi persentase dari istilahnya APBN mereka yang di-spending untuk Orang tua. para lansia Betul. untuk bekerja. Betul.
Apa yang terjadi, Kang, ini? Kalau boleh direlate, ini kan productivity nih sebetulnya. Betul, ya. betul Kang. In society. Oke. Fenomena aging population itu hampir terjadi di seluruh negara maju. Oke. Negara maju. Di APO, saya mau sempitin APO ya, karena kalau Europe segala macam gitu, itu dia juga aging population, Kang. Oke. Jadi sebetulnya dia Oh, Euro. Iya. sesebel-sebelnya sama imigran, they need imigran. Karena Iya. Kang, itu di Jepang, itu bisa ada sampai satu kampung yang bisa udah kosong, Kang. Maksudnya gimana? Di Jepang, Hah? itu sudah sampai ada beberapa desa dan kampung itu yang kosong. Kosong tuh maksudnya Nggak ada orangnya. nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya. Oke. Mereka nggak, anak-anak ya udah nggak mau di sana. Sampai ya nggak ada orangnya. Jadi abandoned house itu beneran, itu ada. Mereka bermigrasi gitu maksudnya? Ada, ya orang tua meninggal semua kan. Oke. Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, same. Ini same. Aging population. Semuanya malah menurun. Korea Selatan jangan salah satu yang tercepat malah. Oke. Korea Selatan. Oke. Singapura, bahkan ada yang dibilang dengan lonely death, di mana orang tua nggak punya anak segala macam, mohon maaf ya, meninggal di apartemennya dan akhirnya harus diurusin sama orang yang ngebersihin jenazah. Balik lagi, aging population yang ada di Jepang itu sudah sangat berasa, Kang Indra. Oke. Sudah sangat berasa. Penurunan anak mudanya berpikir sekarang. Nah, kita jangan berpikir orang Jepang zaman dulu nih. Saya ketemu sama anak-anak Jepang yang seumuran dengan anak saya. Anak saya kan sekolah di Jepang. Berarti 20 tahunan ya, Ya, Wira ya? 20 tahun, Wira. Iya. 20 tahunan. Itu mereka bilang, buat apa saya kerja ya? Ini berarti Gen Z dong ya? Gen Z. Oke. Kan gaji saya dipotong buat uang kesehatan, pajak kesehatan, pajak pensiun segala macam. Yang mana saya untuk menghidupi orang tua-tua ini? Oke, iya. Wajar dong? Iya. Kapan saya kerja? Udah saya free time aja. Itu udah banyak. Furita bilangnya. Jadi furita. Jadi dia nggak mau kerja terikat. Jadi maksudnya kantor. kalau di Indonesia freelance lah gitu ya? Freelance, Kang. Freelance. Itu udah mulai terjadi, Kang. Oke. Udah mulai terjadi. Oke. Karena dia cuma melihat gini. Jangan lupa. Jangan pernah lupa. Jepang itu sangat seniority. Sorry nih, kita ini agingnya dulu. Aging population itu kan artinya orang yang Penurunan. usianya Makin tinggi, banyak, makin orang banyak. mudanya nggak ada. Nggak ada itu artinya di sini kan berarti masalah populasi. Penurunan, betul Kang? Artinya betul. banyak orang yang tidak beranak pinak begitu ya? Betul. Betul. Saya di Tokyo itu udah hampir nggak dengar lagi suara anak kecil, Kang. Pagi-pagi dulu, saya waktu masih Tapi yang sekolah- orang pacaran ada kan, Kang? Ada. Ah, itu kan yang penting itu ya. Saya waktu Langsung ada ketawa. saya 2003 masih di sana. Saya masih ngeliat tuh anak Yoceng itu TK-TK masih Oke, ada. Makin jarang. Dalam 3 tahun nih. Dalam cerita. 3 tahun. Dalam tadi yang 2003, 2007. Oh, pas lagi ngambil. Sekarang nih. sekarang 20 tahun kemudian. Saya mau Iya. lompat tadi. Kang Indra bilang, emang bener yang kerja tua-tua? Bener, Kang. Akang ke Singapura sekarang. Iya. Lihat yang kebersihan segala macam. Orang tua semua, Kang. Bahkan Jepang meningkatkan lagi sampai umur 65 kan? Iya. Kayak gitu. Cuma poin saya adalah, mau sampai kapan? Hmm. Ini dua pilihan yang sangat sulit. Ah. Mau mass imigrasi mereka tidak biasa dengan migrants. Jepang itu homogen. Iya. Gitu kan? Tapi di satu sisi, at the end of the day, mereka nggak punya pilihan. Sorry, ini gue jadi pengen minta analisa lo. Berarti ini versus dengan bonus of demografi buat Indonesia? adik-adik kita Gen Z ini gimana? Mereka kan berarti sedikit nih Nah, untuk negara-negara yang maju ya. oke. Analisa lu gimana jadi? Ini penting nih buat. Ini penting, Kang Indra. Ah. Orang selalu berbicara mengenai bonus demografi. Hmm. Oke. Bonus demografi, angka pekerja kita nanti akan diisi dengan para pemuda yang dengan istilahnya usia produktif, Usia ya, produktif. usia produktif. Tapi Kang, saya selalu memiliki pemikiran sendiri. Oke, saya berdoa semoga benar-benar begitu bonus itu terjadi, Indonesia sudah menjadi bukan lumayan, harus menjadi makmur dan job opportunity-nya sudah gede banget.
Karena kalau itu tidak terjadi, Kang, itu bukan bonus demografi, disaster itu, Kang. Agree. Itu disaster dan itu bisa menyebabkan kita menjadi middle income trap. Oke. Penduduk banyak, oke? Oke. Produktivitas nggak ada, Nggak ada. berarti stagnan. Tidak ada produktivitas, berarti tidak ada economic growth, Kang Indra, bayangin. Ya. Tadinya Kang Indra punya Ekonomi uang segitu-gitu aja mutar terus gitu kecil-kecil gitu. Ya, maksudnya gitu. tadinya aja. Kang Indra punya uang 1 juta dibagi 100, sekarang 1 juta dibagi 2.000. 2.000. Itu saya worry, Kang. Oke. Saya worry. Dan boleh Kang Indra bunyikan ini. Saya pernah sering bunyikan ini ke teman-teman yang ada di pemerintahan. Saya nggak masalah. Iya. Ayo kita sama-sama yuk, sama-sama yuk. Oke. Kita betul-betul menciptakan. Punten Kang, kalau Kang Indra nanya, jadi apa solusinya? If you ask me, yuk kita buka keran investment yang gede dulu deh. Oke. Nanti orang pada marah sama saya, Kang. Kayak orde baru. Waktu akhirnya dari kita inflasi 600% segala macam di orde lama kita hampir bangkrut, kita udah mau hancur. Mohon maaf, saat itu buat saya, orde baru melakukan hal yang tepat di masanya. Membuka keran investasi sebesar-besarnya. Dan kita akhirnya survive. Karena Jadi saya nggak sebenarnya mau yang lu lihat dari investasi itu akan muncul impact-impact lain Oh kan iya maksudnya dong, gitu iya kan? dong. Job Ya, oke. opportunity, Kang Indra. Iya. Job Job opportunity, opportunity, productivity, terus tadi kemudian ada apa? Semacam the new advanced country True. habits ya. Tadi Habits. kayak 7S dan lain-lain itu akan masuk tuh ya. Yes. Oke. Betul. Sekarang gini, Kang. Saya belajar produktivitas, saya mempelajari ini, gini. Oke. Terus kalau nggak ada kerjaannya gimana, Kang Indra? Iya. Jadi saya tetap percaya, ayolah. Saya terlalu pragmatis ya. Jadi saya tetap oke. Yuk ciptain kerjaan yuk. Terus gimana? Dalam negeri nggak bisa. Budget nasional nggak bisa. Iya. FDI, Foreign Direct Investment, mau gimana? Nanti orang marah-marah lagi. Wah, ini begini penjajahan. Dalam negeri nggak nggak kebagian kelar-kelar. gitu kan? Iya, semua harus ada pilihan. Iya. Semua harus ada pilihan. Tapi ngomong-ngomong nih, Kang. Ya, Dari beberapa program yang sudah dijalankan, ya. terus mungkin ada impact ke Indonesia, ada nggak exchange? Maksudnya akhirnya tenaga kerja di kita itu terpakai di beberapa negara selain Jepang gitu. Jangan salah, Kang. Tenaga kerja Indonesia di Jepang itu sudah di angka lebih dari 160.000, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tenaga kerja Indonesia itu tetap memiliki image yang baik. Oke. Baik. Pasti ada, Kang. Di dalam 160.000 pasti akan ada deviasi lah. Iya. Yang melakukan aneh-aneh, yang melakukan ini. Tapi nggak serem-serem amat lah Iya. selama bekerja kita. Dan itu terbukti, Kang. Hmm. Terbukti. Perusahaan-perusahaan Jepang di sana puas. Oke. Jerman banyak pekerja-pekerja kita. Itu makanya tadi saya katakan, Kang Indra. Ternyata orang kita itu enggak, Kang. Kita nggak kalah. Kita tidak kalah. Artinya kita Your bisa brain. menjadi Bisa. SDM kita bisa menjadi game changer ya sih. Bisa. Sangat bisa. Oke. Teman-teman, dari Dr. Indra Pradana Singgawinata, Indonesia can be the game changer in Asia. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.